have that lap time held. We have yellow flags. Oh, and it's for a crash for Hakim Danish. I just saw on the circuit map it was at turn 2. So Hakim Danish is... Saya agak struggle dengan saya punya grip belakang, dan saya cuba untuk cari solution untuk avoid saya punya masalah tu. Mugello selalu punya cara sendiri untuk menghancurkan mental pembalap. Tapi di sisi lain, sirkuit legendaris Italia ini juga sering melahirkan sosok-sosok besar yang kelak dikenang sebagai legenda dunia balap motor. Dan akhir pekan kali ini, sesuatu yang benar-benar di luar nalar terjadi di Autodromo Internazionale del Mugello. Di tempat yang selama ini identik dengan dominasi rider Eropa, di hadapan ribuan fans Italia yang terkenal fanatik, muncul seorang pemuda asal Indonesia yang mendadak membuat seluruh paddock terdiam. Veda Ega Pratama datang sebagai rookie dari Asia Tenggara. Banyak orang awalnya mengira Veda hanya akan menjadi pelengkap grid. Apalagi Mugello dikenal sangat kejam bagi pembalap non-Eropa. Sirkuit ini menuntut keberanian ekstrem, feeling ban yang sempurna, dan pemahaman racing line yang biasanya sudah dipelajari pembalap Eropa sejak usia belia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Veda datang bukan untuk belajar. Ia datang untuk merusak dominasi. Dan ironisnya, di saat Veda tampil luar biasa, rival Asia Tenggaranya justru mengalami mimpi buruk besar. Hakim Danish mengalami crash setelah gagal melakukan overtake agresif terhadap Veda di salah satu sektor teknis Mugello. Insiden itu langsung menjadi salah satu momen paling panas sepanjang akhir pekan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di Mugello? Trik apa yang dipakai Veda sampai membuat banyak pengamat internasional tercengang? Semua bermula sejak latihan bebas di Mugello dimulai. Mugello bukan sirkuit biasa. Trek sepanjang lebih dari 5 km ini memiliki kombinasi lintasan lurus super panjang dan tikungan high speed yang sangat teknis. Di sini pembalap tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus berani bermain di batas antara kontrol dan bencana. Lintasan lurus utama Mugello bahkan mencapai lebih dari 1 km. Motor Moto3 akan meraung di top speed maksimum sebelum langsung memasuki zona pengereman brutal menuju tikungan San Donato. Dan disitulah biasanya rookie mulai kehilangan kepercayaan diri. Namun Veda justru terlihat semakin nyaman. Di sesi latihan, ia memang sempat kesulitan mencari slipstream ideal. Dalam Moto3, slipstream di Mugello adalah segalanya. Salah memilih rombongan, habis sudah peluang mencetak lap time terbaik. Tetapi yang menarik, Veda tidak panik. Ia terus mempelajari data telemetri bersama kepala mekanik Honda Team Asia. Berkali-kali ia keluar masuk pit sambil berdiskusi detail soal racing line, titik pengereman, hingga cara memaksimalkan momentum keluar tikungan. Dan perlahan, ritmenya mulai terbentuk. Ketika hari balapan tiba, suasana Mugello langsung berubah liar. Rombongan depan melesat seperti peluru sejak tikungan pertama, saling senggol, saling menutup racing line, hingga duel late braking brutal menjadi tontonan utama khas Moto3. Di tengah kekacauan itu, Veda tampil sangat tenang. Tidak seperti rookie lain yang biasanya terlalu agresif di awal race, Veda justru bermain sangat cerdas. Ia menjaga ban, mengukur ritme lawan, dan mulai membaca titik lemah para rider di depannya. Masuk pertengahan balapan, semuanya mulai berubah. Saat pembalap lain mulai kehilangan grip akibat memaksa motor sejak awal, Veda justru tampil semakin cepat. Satu demi satu rider di depannya mulai dilewati. Dan yang membuat paddock tercengang, semua overtake Veda terlihat sangat bersih. Tidak ada manuver nekat, tidak ada kontak berbahaya. Ia seperti sedang menari di atas aspal Mugello. Terutama di sektor teknis menurun seperti Casanova, Savelli, dan Arrabbiata, Veda terlihat sangat superior. Motor Hondanya seolah menyatu dengan tubuhnya. Tingkat kemiringannya ekstrem, namun tetap stabil. Komentator internasional mulai berkali-kali menyebut namanya di siaran langsung. Mereka tidak percaya melihat rookie Asia mampu melibas sektor teknis Mugello seagresif itu. Dan puncak dramanya terjadi ketika Hakim Danish mencoba melakukan overtake agresif terhadap Veda. Danish yang sejak awal terlihat frustrasi karena sulit melewati Veda, akhirnya mencoba menusuk di area pengereman keras menuju tikungan cepat. Namun Veda membaca gerakan itu dengan sangat tenang. Ia sengaja menutup racing line bagian dalam tanpa melakukan gerakan berbahaya. Danish yang sudah terlalu dalam masuk tikungan, akhirnya kehilangan momentum. Ban depannya kehilangan grip. Motor KTM miliknya langsung tergelincir ke gravel, crash. Seluruh tribun langsung bereaksi. Crash tersebut langsung membuat suasana paddock berubah tegang. Bendera kuning dikibarkan di sektor itu.
Kamera internasional segera menyorot motor KTM milik Hakim Danis yang tergeletak di area gravel. Sementara sang pembalap tampak frustrasi setelah gagal menyelamatkan motornya. Danis sebenarnya sempat mencoba kembali berdiri dengan cepat. Namun dari gestur tubuhnya, semua orang bisa melihat rasa kecewa besar yang sedang ia rasakan. Karena ini bukan sekadar crash biasa. Ia jatuh tepat saat sedang berusaha memaksa overtake terhadap Veda Ega Pratama. Dan ironisnya, beberapa detik sebelum insiden itu terjadi, Veda justru terlihat sangat tenang dan sama sekali tidak terpancing duel emosional. Replay dari berbagai sudut kamera langsung memperlihatkan detail kejadian yang membuat banyak pengamat balap menggeleng kepala. Danis masuk terlalu agresif menuju area pengereman. Ia mencoba mengambil jalur bagian dalam dengan kecepatan tinggi demi memotong racing line Veda. Namun Veda membaca situasi itu dengan sangat cerdas. Pembalap Indonesia tersebut tidak melakukan blok berlebihan ataupun manuver berbahaya. Ia hanya mempertahankan racing line ideal sambil sedikit menutup ruang masuk tikungan. Situasi itulah yang membuat Danis kehilangan sudut motor. Ban depan KTM miliknya langsung kehilangan traksi saat mencoba menikung dalam kondisi terlalu dalam. Front end collapse. Crash tidak bisa dihindari. Yang membuat insiden ini semakin ramai dibahas adalah reaksi dari kubu KTM sendiri. Bos KTM yang menyaksikan langsung duel tersebut terlihat sangat kecewa dengan keputusan Danis. Dalam wawancara singkat setelah sesi berakhir, pihak KTM menyayangkan manuver agresif yang dilakukan rider muda Malaysia tersebut. Menurut mereka, Danis sebenarnya masih memiliki cukup waktu untuk membangun serangan dengan lebih sabar. Mugello bukan tempat untuk memaksakan overtake setengah matang, ujar salah satu petinggi KTM dengan nada serius. Ia menilai Danis terlalu emosional saat mencoba mengejar Veda. Padahal dari data telemetri awal, ritme balap Danis sebenarnya masih cukup kompetitif untuk tetap bertarung di grup depan. Namun, ambisi besar untuk segera melewati Veda justru membuatnya kehilangan kontrol situasi. Pihak KTM juga menyoroti bagaimana Veda tampil jauh lebih matang dalam duel tersebut. Mereka mengaku cukup terkesan dengan cara pembalap Honda Tim Asia itu mempertahankan racing line tanpa melakukan gerakan panik. Veda sangat tenang. Dia membaca tekanan dengan baik, lanjut pernyataan dari kubu KTM. Komentar itu langsung membuat pedok semakin panas. Karena secara tidak langsung, KTM seperti mengakui bahwa Veda memenangkan duel mental melawan Danis di Mugello. Media Italia bahkan mulai menyebut insiden tersebut sebagai salah satu turning point paling emosional sepanjang akhir pekan Moto3. Di media sosial, perdebatan fans Indonesia dan Malaysia langsung meledak. Sebagian pendukung Danis menganggap insiden itu hanyalah racing incident biasa akibat kerasnya duel Moto3. Namun, banyak pengamat netral justru melihat crash tersebut sebagai bukti bahwa Veda berhasil memancing rivalnya kehilangan kesabaran. Dan semakin menarik karena setelah insiden itu, performa Veda justru terlihat semakin menggila. Ia terus melesat menembus rombongan depan dengan ritme yang sangat stabil. Sementara nama Hakim Danis perlahan menghilang dari persaingan setelah crash pahit yang terjadi akibat gagal menaklukkan ketenangan seorang Veda Ega Pratama di Mugello.